Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu yang mengambil tema suami yang berkenan di hati Allah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang lampau tentang suami yang berkenan di hati Allah, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau. Pada dasarnya kita tengah menyoroti figur Yusuf, ayah dari Tuhan kita Yesus di dunia. Sebab saya kira dari kehidupannya kita bisa belajar beberapa hal yang sangat penting untuk dapat kita terapkan dalam peranan dan tugas kita sebagai seorang suami. Nah, ada dua hal yang kita telah pelajari, Pak Gunawan. Yang pertama adalah Yusuf seorang yang berintegritas. Nah, itu saya petik dari kenyataan waktu dia itu mendengar kabar bahwa Maria telah hamil. Dan selama itu dia belum bertemu dengan malaikat yang mengkonfirmasikan akan hal itu. Nah, dia sudah tentu menduga Maria telah berkhianat. Maka dengan tegas, meskipun dia mengasihi Maria, dia memutuskan untuk tidak bersama dengan Maria. Jadi itu adalah sebuah integritas yang saya percaya dibutuhkan oleh kita sebagai seorang suami. Kita juga mesti memberikan contoh keteladanan dalam keluarga kita. Kita justru harus menunjukkan standar yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua adalah kita belajar Yusuf seorang yang lembut hati, seorang yang baik hati, seorang yang berbelas kasihan. Waktu dia itu menimbang-nimbang untuk menceraikan Maria, dia ingin melakukannya secara diam-diam. Kenapa dia nggak ingin mencemarkan hati Maria atau nama Maria? Dia bisa melakukan itu sebab pada saat itu dia belum bertemu dengan malaikat, dia belum tahu bahwa itulah yang sungguh-sungguh terjadi, bahwa bayi ini adalah dari Roh Kudus. Jadi bagi Yusuf, dia telah dikhianati, dia telah ditipu, tapi dia enggak ada niat membalas dendam, enggak ada niat mempermalukan Maria, enggak. Kenapa? Dia hatinya lembut, hatinya baik dan berbelas kasihan. Jadi kita juga sebagai suami mesti belajar berhati lembut. Berhati baik dan juga berbelas kasihan kepada istri kita. Dan saya sudah singgung bahwa satu cara untuk bisa lebih lembut hati kepada istri adalah lebih memikirkan dia dan kepentingannya. Dan saya akui bahwa kita ini suami kadang-kadang kurang mengasihi dan mendahulukan kepentingan istri. Kita terbiasa kepentingan kita lah yang didahului. Nah, itu yang membuat kita tuh susah untuk lembut hati. Maka kita belajar, kita mesti lebih mendahulukan dan memikirkan kepentingan istri. Ya, pada bagian yang lain, kisah Yusuf ini kita bisa baca di mana, Pak? Yang berikut adalah kita bisa membacanya di Matius pasal 2, ayat 13 dan 15. Jadi di Alkitab memang hanya ada dua catatan tentang Yusuf. Yang kedua ini adalah di Matius 2, 13 hingga 15 saya bacakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ya, apa yang kita pelajari di situ, Pak? Nah, sebagaimana dapat kita lihat Pak Gunawan di ayat 12, Raja Herodes itu marah karena orang Majus tidak kembali kepadanya untuk memberitahukan keberadaan bayi Yesus. Herodes lalu memerintahkan agar bayi yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Apabila Yesus masih berada di Bethlehem, ia pun pasti telah terbunuh Nah, sekali lagi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf membawa Maria dan Tuhan kita Yesus menyelamatkan diri ke Mesir. Dan
Sekali lagi kita melihat kekonsistenan Yusuf menaati perintah Tuhan yang membawa anak dan istrinya ke Mesir. Nah, jadi di sini Pak Gunawan kita bisa melihat ya, Yusuf ini adalah seorang yang taat. Begitu dia mendengar perintah Tuhan, dia langsung taati. Dia nggak berbantah-bantahan lagi. Ya, berarti pada waktu itu dia sudah memutuskan untuk tetap mengambil Maria itu sebagai istrinya gitu Pak Paul ya? Tepat Pak Gunawan. Jadi dia mengurungkan niatnya. Begitu malaikat menampakkan diri, mengatakan bahwa bayi dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Udah, dia tahu ini dari Tuhan. Dia nggak lagi mempersoalkan hal itu, dia terima dan dia percayai. Begitu. Jadi kita mau melihat juga ada satu hal yang menarik di sini Pak Gunawan. Pada 2 kesempatan di mana nama Yusuf disebut, namanya selalu muncul dalam konteks perjumpaannya dengan malaikat Tuhan. Nah ini menarik ya. 2 kali malaikat menyampaikan berita dari Tuhan Allah kepadanya. Tuhan tentunya dapat mengutus salah seorang hambanya untuk menyampaikan perkataannya kepada Yusuf, tetapi itu tidak dilakukannya. Tuhan memilih berbicara kepada Yusuf secara langsung melalui malaikatnya. Dan sebagaimana kita ketahui, Tuhan pun mengutus malaikatnya kepada Maria. Nah, saya kira alasannya jelas. Berita yang ingin disampaikannya adalah berita tentang kelahiran putranya Yesus. Dengan kata lain, ini adalah berita yang maha penting. Tuhan ingin agar Yusuf dan Maria tahu dengan pasti bahwa berita ini dari Allah sendiri. Namun, ada satu pelajaran lain yang dapat kita petik di sini. Kenyataan bahwa Tuhan selalu mengutus malaikatnya berbicara langsung kepada Yusuf tanpa perantaran manusia. Itu pun menunjukkan ya, adanya hubungan yang akrab antara Yusuf dan Tuhan Allah sendiri. Ya, tetapi pada waktu sekarang kan hal itu sudah jarang dilakukan oleh Allah. Bahkan ada orang-orang yang berani menyatakan bahwa dia berbicara langsung dengan Tuhan. Dan ini patut kita teliti ulang apa memang betul Tuhan itu berbicara langsung kepadanya Pak Paul. Ya, memang Tuhan nggak menggunakan cara yang sama ya seperti dulu itu. Namun dia seringkali berbicara kepada kita sekarang ya lewat firman-Nya, lewat situasi kehidupan yang kita sedang alami. Jadi seringkali itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya memang hal yang saya lihat ini adalah ketaatan dari Yusuf terhadap firman Tuhan. Ini yang perlu kita lanjutkan sampai sekarang sebagai suami. Gitu. Apapun yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya yaitu Alkitab, kita harus pegang itu dan kita harus lakukan itu. Kalau tidak ada artinya Pak Paul ya. Ya. Dan ketaatan seorang suami kepada Tuhan itu berdampak sangat jelas ya dalam pernikahannya. Belum lama ini ya Pak Gunawan, saya ini berbincang-bincang dengan sepasang suami istri yang sama-sama terlibat dalam pelayanan. Nah, dalam pembicaraan, si istri berkata bahwa walau dalam pelayanan kadang mereka harus melakukan hal yang baru ya. Dia merasa aman mengikuti pimpinan suaminya. Sebab dia tahu bahwa suaminya hidup akrab dengan Tuhan. Dia tidak mempertanyakan arahan suaminya. Sebab ia yakin suaminya tidak akan memunculkan ide apapun kalau dia tidak mendengar langsung dari Tuhan. Nah, itulah hasil dari relasi yang akrab dengan Tuhan. Bukan saja memperkenankan Tuhan, keakraban dengan Tuhan juga memberikan rasa aman kepada istri. Jadi istri itu tuh waktu melihat suaminya berjalan akrab dengan Tuhan, nggak bisa enggak. Dia tentram Pak Gunawan. Dia nggak takut-takut lagi. Nah, itu sebabnya nanti waktu suami memutuskan sesuatu atau apa, istri juga akan lebih mudah untuk ikut, untuk taat, untuk percaya. Karena kenapa? Dia tahu jelas suaminya benar-benar berjalan akrab dengan Tuhan dan nggak akan melakukan sesuatu demi kepentingan sendiri kalau itu bukan adalah pimpinan Tuhan juga. Nah, yang sekarang kita sering jumpai justru sebaliknya Pak Paul, bahwa istri itu lebih akrab dengan Tuhan daripada suaminya gitu Pak Paul. Dan apakah itu berarti suami akan mengikuti istrinya? Nah, kalau memang kita ini melihat ya istri kita itu tuh berjalan sangat akrab dengan Tuhan ya. Dan dia mengatakan sesuatu, saya kira kita harus dengar. Kita harus dengar sebab kita tahu Tuhan gak membedakan pria atau wanita. Siapa berjalan akrab dengannya,
peka mendengarkan suaranya, kepadanya lah Tuhan akan berbicara. Jadi kalau kita memang nggak akrab dengan Tuhan, ya mungkin sekali kita juga jarang mendengar Tuhan bercakap kepada kita. Jadi waktu istri kita yang akrab dengan Tuhan mengatakan sesuatu tentang Tuhan, saya kira kita layak dengarkan. Ya, hanya karena itu status kita sebagai kepala keluarga itu kadang-kadang kita gengsi untuk mengikuti usulan atau pendapat dari istri gitu Pak Bos. Iya, seringkali memang ego kita lah yang menghalangi kita ya. Nah, ada satu lagi pengamatan yang menarik di sini Pak Gunawan. 2 kali Tuhan berbicara kepada Yusuf, 2 kali ia menaati Tuhan dan melakukan kehendaknya tanpa menanyakan alasannya. Misalnya nih ya, coba kita lihat yang pertama. Ketika malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya untuk tetap menikahi Maria, sebetulnya kan dapat saja Yusuf menanyakan alasannya. Sebab Yusuf tidak punya gambaran sama sekali bagaimanakah Tuhan akan menyelamatkan manusia dari dosa lewat Yesus. Nah, tapi dia nggak tanya loh. Dia langsung iyakan. Juga pada waktu malaikat menyuruhnya membawa Maria dan Yesus ke Mesir, Yusuf sesungguhnya dapat menanyakan penjelasannya. Kenapa? Karena gini Pak Gunawan, sampai pada saat itu, Yusuf belum melihat Herodes membunuh anak berusia 2 tahun ke bawah. Sebab perintah itu diberikan setelah malaikat menyuruhnya pergi ke Mesir, bukan sebelumnya. Di Alkitab jelas tertulis, Herodes baru mengeluarkan perintah itu setelah malaikat menampakkan diri dan menyuruh Yusuf pergi. Jadi kita harus mengerti bahwa pindah ke Mesir itu bukan masalah sepele. Yusuf harus menempuh perjalanan ke negeri lain dengan istri dan anaknya yang masih kecil. Yusuf belum melihat bukti akan apa yang telah disampaikan malaikat kepadanya. Namun ia tidak bertanya. Sama sekali enggak. Begitu malaikat berkata, pergilah. Ya dia pergi. Dan satu lagi Pak Yusuf. Pada saat Yusuf mengepak barang dan bersiap pergi ke Mesir, dia tidak tahu berapa lama ia akan harus tinggal di sana. Enggak tahu loh. Malaikat Tuhan tidak mengatakan apa-apa selain, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Di Matius pasal 2 ayat 13. Namun Yusuf menaati perintah Tuhan. Dan Tuhan menghargai ketaatannya. Gitu Pak Gunawan. Ya, walaupun memang kita tahu bahwa Tuhan juga tidak menolak kalau kita bertanya. Seperti Musa juga seringkali bertanya kepada Tuhan ketika dia diutus. Gitu. Tetapi itu akan memperpanjang proses Pak Pol ya. Lebih singkat prosesnya kalau dia cepat melakukan. Tapi itu membutuhkan iman. Dia harus memang beriman bahwa memang ini Tuhan yang nyuruh. Jadi saya jalan gitu Pak Pol. Jadi benar-benar kita bisa melihat adanya sebuah kualitas ketaatan yang indah ya pada diri Yusuf ini nih. Dan inilah yang perlu dilihat oleh istri ya, pada diri kita pula Pak Gunawan. Sebab suami yang berkenan kepada Tuhan adalah suami yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Istri mungkin tidak selalu setuju dengan pendapat suami Pak Gunawan. Namun bila istri melihat bahwa motivasi suami selalu sama dan satu, yaitu menaati Tuhan, maka ia pun akan lebih bersedia mengalah dan menuruti kehendak suami. Ada kalanya memang ketaatan kepada Tuhan mengharuskannya untuk tidak taat kepada pendapat istri. Ada kalanya begitu Pak Gunawan. Tapi kadang ketaatan kepada Tuhan justru mengharuskannya untuk taat kepada istri. Itu juga terjadi. Tapi poinnya adalah si suami ini mesti memang taat kepada Tuhan. Dan ini yang nanti membuat istri aman dan berani bersedia untuk ikut. Iya, memang ketaatan ini penting sekali gitu Pak Boleh. Kita melihat kasusnya Ananias dan Safira, mereka suami istri, tetapi kedua-duanya bersepakat untuk tidak taat kepada Tuhan. Betul. Dan akibatnya juga memang fatal sekali gitu Pak Boleh. Betul sekali. Jadi saya melihat ya kadang-kala tuh saya tadi harus tekankan yang saya katakan ya. Kadang-kala tuh kita menginterpretasinya begini Pak Gunawan. Saya dengar Tuhan, maka istri harus selalu dengar saya. Tapi kita juga harus mengingat ya, kadang-kadang justru Tuhan menyatakan kehendaknya lewat istri kita. Dan
kita juga justru harus mendengarkan istri kita. Jadi taat itu nggak searah. Taat itu dua arah. Sebab sekali lagi Tuhan juga berfirman kepada istri kita, bukan hanya kepada kita. Saya ingat sekali cerita yang disampaikan oleh rektor seminari di mana dulu saya berkuliah, Pak Gunawan. Namanya Dr. Vernon Grounds. Di tahun 50-an, dia dipanggil untuk menjadi rektor Denver Seminary. Setelah berdoa bersama dan meyakini bahwa itulah kehendak Tuhan, beliau dan istrinya datang ke Denver, membawa satu truk pengangkut barang. Setibanya di seminari, barulah ia tahu bahwa seminari itu tengah diambang kebangkrutan. Nah, menyadari itulah kondisi yang mesti dihadapinya, Dr. Grounds mengajak istrinya untuk balik kembali, tinggalkan seminari itu. Kebetulan pada saat itu belum semua barang telah diturunkan dari truk pengangkut. Nah, Dr. Grounds itu bercerita, waktu dia beritahu istrinya, udah kita ngepak lagi, kita tinggalkan sekolah ini. Sekolah ini udah diambang kebangkrutan. Saya kok dipanggil ke sini? Nah, istrinya menentang Pak Gunawan. Dia katakan, istrinya itu berkata begini, kita sudah berdoa dan meyakini inilah pimpinan Tuhan. Kita harus tetap tinggal di sini. Nah, gara-gara istrinya itu tuh mengingatkan Dr. Grounds akan kehendak Tuhan yang telah dicarinya selama ini. Dan dia harus setia mengikuti pimpinan Tuhan. Jadinya Dr. Grounds tidak pindah, tidak meninggalkan seminari itu. Dan Tuhan memakainya bukan saja menyelamatkan seminari itu dari kebangkrutan, tetapi juga untuk mengembangkannya. Nah, jadi kita mesti ingat ya, Tuhan berbicara bukan saja kepada kita suami, tapi juga kepada istri. Taat kepada Tuhan enggak berarti selalu istri ikut kita. Kadang-kadang taat kepada Tuhan juga berarti kita ikut istri, sebab Tuhan juga berfirman kepadanya. Ya, memang di dalam hal ini Pak Paul ya, peran istri itu besar sekali untuk membantu suami taat kepada Tuhan gitu. Kalau tidak, itu memang agak sulit bagi si suami ini untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Gitu. Jadi makanya di dalam Amsal 31 itu secara detail itu ditunjukkan bagaimana ciri-ciri istri yang bijak, dan yang diuntungkan itu justru suaminya gitu Pak Paul ya. Jadi benar-benar Pak Gunawan kita bisa melihat kalau suami dan istri dua-dua taat kepada Tuhan, dua-dua itu akan hanya menerima berkat demi berkat ya. Nggak ada yang akan dirugikan. Justru dua-duanya akan sangat diuntungkan. Dan dua-duanya bisa melihat Tuhan bekerja lewat keluarga mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan ketika Yusuf dan Maria pergi ke Mesir, itu mereka justru dipelihara oleh Tuhan ini Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita nggak tahu seberapa lama ya mereka tinggal di Mesir, tapi yang kita tahu pasti adalah Tuhan memelihara mereka. Sekali lagi, itu negara asing yang menggunakan bahasa yang juga mungkin berbeda, dan Yusuf juga mungkin harus memulai pekerjaan yang baru, dan dia membawa istri dan anaknya yang masih kecil, tapi Tuhan memelihara. Dan di sini kita melihat jadinya, kalau kita taat, Tuhan pimpin kita dan Tuhan pelihara kita. Kita jadinya bisa melangkah dengan tenang, dengan tentram. Kita mesti meyakini kalau Tuhan memang memimpin dan kita taati, Dia akan pelihara. Sebab sekali lagi kita lihat itu yang terjadi pada Yusuf dan itu yang terjadi pada banyak keluarga Pak Gunawan. Waktu dua-dua suami istri menaati Tuhan, Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Iya, Bapak, peranan Yusuf ketika mengajak Maria dan Tuhan Yesus itu ke Mesir, itu seperti apa Bapak? Saya melihat peranan Yusuf itu seperti seorang pelindung Pak Gunawan. Ya, ini benar-benar saya lihat adalah peranan yang secara spesifik diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Sewaktu Yusuf menikahi Maria, dia memberikan perlindungan sosial kepada Maria, yaitu seorang ibu dalam status nikah. Sebab begini Pak Gunawan, dia bisa aja tidak taat saat itu. Waktu malaikat menampakkan diri, misalkan dia tidak taat, bisa aja. Tapi kan itu akan benar-benar akan sangat menyusahkan Maria. Jadi waktu dia menaati Tuhan,
dia bertindak sebagai pelindung Maria. Sewaktu dia membawa Maria dan Yesus ke Mesir, dia pun melindungi mereka dari kejahatan Herodes. Nah, jadi saya melihat inilah peran dan tugas yang Tuhan embankan kepada para suami. Menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Ya, jadi waktu misalnya suami itu melihat istrinya dalam situasi yang kurang aman, dia nggak bisa membiarkan. Dia mesti turun tangan, mesti berbuat sesuatu melindungi. Sebab sekarang ini kita juga melihat banyak ya Pak Gunawan, suami yang membiarkan istrinya, nggak pusing, nggak peduli, dan nggak ada rasa takut kehilangan istrinya, nggak ada. Jadi saya kira kita mesti memupuk kembali ya peranan dan tanggung jawab kita. Tuhan menugaskan kita sebagai suami untuk melindungi istri dan anak-anak kita. Jadi kita harus melakukannya. Ya, tapi sebenarnya memang Tuhan itu sudah merancang laki-laki itu dengan tubuh yang lebih kuat daripada wanita, dengan tujuan bisa melindungi istri ini, Pak Boh. Ya. Tetapi kita melihat bahwa akhir-akhir ini terutama fungsi ini berubah, bukan jadi pelindung, malah jadi pengganggu, bahkan penyiksa dari istrinya dengan tubuhnya yang kuat itu, Pak. Betul, dan itu yang terjadi, yang kita patut sayangkan Pak Gunawan ya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk melindungi istri kita. Masalah sering timbul karena gini Pak Gunawan, istri nggak merasa terlindungi. Nah, waktu istri nggak merasa terlindungi oleh suami, yang akan dirasakan oleh istri adalah suami itu udah nggak lagi mempedulikan dia. Jadi benar-benar kita mesti mengkomunikasikan bahwa kita mempedulikan dia lewat tindakan kita yang melindungi dia. Waktu kita khawatir, maka kita mau berbuat sesuatu melindungi dia. Kita juga mengkomunikasikan kepadanya bahwa kita sayang kepada dia dan kita takut kehilangan dia. Jadi benar-benar kita memperlakukan istri sebagai sesuatu yang sangat berharga yang kita mesti jaga dengan baik-baik. Nah, sikap seperti ini nih yang memang ingin dilihat oleh istri. Ya, sudah tentu istri juga nggak akan bahagia kalau kita ini mengikatnya, mengekangnya, memasungnya. Ya, jangan begitu juga, bukan itu yang saya maksud. Tapi sering-seringlah ya memikirkan kepentingan dan keselamatan istri. Lindungi dia, berbuatlah lebih banyak untuknya. Dan ini akan membuat istri kita merasa aman hidup dengan kita. Ya, apakah ada peristiwa yang lain itu yang kita bisa lihat Yusuf itu melindungi istri dan anaknya, Pak? Ada Pak Gunawan, yaitu sewaktu mereka ini pergi ke Yerusalem ya Pak Gunawan. Kita tahu pada waktu itu Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Nah, pada saat itu Tuhan kemudian berdiam di Bait Allah selama beberapa hari. Nah, pada saat itu tuh mereka baru sadar, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Dicatat di Lukas pasal 2, 45-46, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Nah, buat saya inilah suami yang diperkenan Allah, Pak Gunawan. Dia menempatkan keluarganya sebagai prioritas hidupnya. Begitu anaknya terhilang, dia langsung menghentikan apapun yang tengah dilakukannya dan berusaha menemukan anaknya, Yesus. Kendati memakan waktu 3 hari lupa Gunawan, bukan 3 jam, 3 hari. Singkat kata ya kita melihat di sini ya, suami yang berkenan kepada Tuhan adalah suami yang mempunyai prioritas yang jelas. Selain Tuhan, keluarganya menempati urutan teratas. Nah, inilah suami yang dicari dan dihargai baik oleh Tuhan maupun keluarganya sendiri. Ya, padahal kita tahu juga Yusuf ini bukan pengangguran, Pak Boleh, tetapi dia kan seorang tukang kayu dan mungkin ada banyak yang harus dikerjakan di rumahnya gitu. Tetapi karena si anaknya ini hilang gitu, dalam tanda petik hilang itu tadi kan dia rela meninggalkan pekerjaannya demi mencari ini. Betul. Anaknya ini. Betul, dan besar kemungkinan saat itu pun sudah ada anak-anaknya yang lainnya, karena kita tahu ada saudara Yesus yang lain. Dan mungkin sekali mereka masih kecil, dan itu sungguh-sungguh merepotkan, tapi benar-benar Pak Gunawan kita lihat
Enggak ya. Itu benar-benar dia langsung fokuskan perhatiannya pada usaha menemukan Yesus. Jadi kita melihat suatu usaha yang sepenuhnya ya, melindungi Yesus. Nah, inilah yang kita perlu pelajari dari Yusuf sebagai seorang suami. Kita perlu prioritaskan. Ya, kita jangan nomor duakan anak dan istri kita. Tapi memang ini sangat terkait erat dengan integritas yang awalnya kita bicarakan itu, Pak Paul. Tanpa suatu integritas, orang akan menomor berapakan keluarganya itu tanpa dia peduli gitu. Mungkin dirinya sendiri yang lebih penting. Betul. Untuk diutamakan itu, Pak Paul. Betul. Ya, dia kan bisa berkata, ya kami sudah cari, nggak tahu kemana, ya udah dah, gimana nih. Tapi enggak ya, dia benar-benar berhenti melakukan apapun yang dia lakukan, dia cari sampai ketemu Tuhan Yesus di bait Allah. Iya, semoga dengan perbincangan ini Pak Paul banyak suami-suami dan terutama kita sendiri sebagai suami ini lebih disadarkan betapa pentingnya integritas di dalam sebuah keluarga gitu Pak Paul. Dan sebelum mengakhiri perbincangan ini mungkin Pak Paul akan bacakan ayat dari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini indah sekali Pak Gunawan. Tuhan memanggil kita, suami, untuk mengasihi istri kita sama seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Jadi benar-benar sebuah cinta yang sangat murni dan sangat tinggi ya. Jangan sampai ya kasih kita kepada istri kita makin tua bukannya makin kuat tapi malah makin meluntur. Jangan. Hendaklah makin tua cinta kita juga akan makin menguat pula. Iya, menarik sekali dikatakan mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri, dan tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, Pak Paul ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.